Oh Tuhan, apakah Tuhan itu betul-betul ada? Bisa nggak kita hidup tanpa Tuhan? Apakah kita hidup harus punya agama? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Kali ini kita akan ngomongin topik tentang akidah nih, dengan judul acara kita yaitu Jika Setan Bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan setan. Tapi kan sebelum itu kita perlu tahu dulu setan itu apa. Jadi kenapa judulnya Jika Setan Bertanya? Karena di lingkungan kita, di dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menguji keimanan kita, merobohkan keimanan kita, dan membuat kita sesat. Nah, makanya kita perlu jawabannya. Nah, jawabannya akan saya kupas di sini biar kawan-kawan yang menonton tidak kesetanan. Nah, kita bahas dulu setan itu siapa sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di beberapa kitab tafsir, salah satunya kitab tafsir Syekh Ali As-Sabuni, dijelaskan di situ syaitan itu dari kata-kata syatona, yaitu ba'uda, jauh. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dia menjauhkan kita dari kebenaran. Dan setan ini bukan setan kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain-lain. Tapi setan ini dimaksud di Quran ini adalah sifat jahat yang ada pada manusia ataupun jin. Syayatinul insi wal jin. Minal jinnati wan nas. Nah, jadi ada setan, ada sifat jahat pada manusia dan juga pada jin. Sifat sombong, menolak kebenaran. Nah, jadi tugas setan ini adalah menyesatkan manusia. Nah, maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyesatkan, kita maka harus bisa menjawabnya. Nah, disinilah kan kita kupas masing-masing. Itulah kenapa judulnya Jika Setan Bertanya. Dan kita perlu berkenalan dulu tentang setan itu siapa. Jadi jangan tertukar nanti ya, ini mengartikan setan. Kemudian yang kedua, ya namanya kita ini sebagai muslim, iman itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Keimanan kepada Allah, Allah sudah memerintahkan kita untuk percaya kepada 6 hal, masih ingat? Pada Allah, malaikat, kitab, nabi, kiamat, dan takdir. Itu harus kita percayai dengan yakin. Sehingga apa? Kita bisa menjadi mukmin yang lengkap gitu. Nah, maka untuk iman ini makin sempurna, itu juga butuh ilmu. Makanya kenapa ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan juga di ayat lain fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah untuk mengenal Allah. Itu poinnya. Akidah ini biar kita terjaga keyakinan kita ini benar, tidak terjebak dalam ateisme, sekularisme, komunisme, dan isme-isme lainnya, syirikisme dan lain-lain. Nah, itu kita maka harus punya ilmu untuk menjaga itu. Dan terakhir, kenapa kita harus bisa menjawab dengan benar jika setan itu yang bertanya? Karena namanya setan, pasti ingin menyesatkan kita. Setan itu sudah, salah satunya ya, golongannya adalah iblis, itu sudah berjanji. Ketika zaman Nabi Adam, ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah kutuk dia di neraka. Dia berjanji kepada Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, akan ku sesatkan mereka, anak-anak Adam semuanya. Maka kita harus menjaga diri, menjaga keimanan ini secara kokoh dengan ilmu, dengan amalan-amalan, supaya kita tidak mudah terjerat dalam kesesatan setan ini. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan itu? Contoh misalnya, oh Tuhan, apakah Tuhan itu betul-betul ada? Bisa nggak kita hidup tanpa Tuhan? Apakah kita hidup harus punya agama? Gimana kalau kita nggak punya agama? Katanya agama yang paling benar itu cuman Islam, tapi kok ada agama lain? Apakah kalau orang kafir itu baik, dia bisa masuk surga? Itu pertanyaan setan itu. Kalau kita nggak bisa jawab, takutnya kita jadi setan gitu. Oke? Ya itu insya Allah akan kita bahas. Dan kalau kawan-kawan ada juga pertanyaan, silakan ditulis di YouTube-nya Sago TV, atau di channel saya boleh juga, Ivan Hidayat Official gitu. Dan saya akan menjawab tentunya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama tauhid. Untuk menanamkan keyakinan dan menguatkan keyakinan itu harus dengan bukti. Karena akidah itu kan artinya i'tiqadul jazim mutabi' lil waqi' nasyi'an 'anid dalil kan. Yaitu suatu kepercayaan yang teguh, yang sesuai dengan realita kenyataan, dan dia itu ada tumbuh dari bukti. Makanya bukti itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Ada bukti yang berdasarkan teks, yaitu bukti yang kita temukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ada bukti secara akal. Nah, kalau kata Imam Ghazali, akal ini seperti mata, akli, nalil akli. Sedangkan nakli ini seperti lentera, seperti lampu cahaya.
Kalau kita berjalan dalam kegelapan, misalnya kita nggak hidupin senter kita, nggak ada cahaya. Kita cuma melihat apa? Kegelapan. Nah itulah kalau orang cuma pakai akal aja dalam mencari kebenaran, ya gelap, nggak nampak apa-apa. Begitupun kalau kita misalnya dalam kegelapan kita hidupin senter, cahaya sekuat-kuat mungkin, kita tutup mata. Artinya kita cuma baca Quran, percaya Quran, tapi kita tidak membenarkannya dengan akal, tidak pakai akal kita, maka ya nggak nampak juga apa-apa. Maka itu harus balance, harus seimbang. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi, yaitu seorang ulama Nusantara, pendiri Pesantren Modern Salam Gontor, di kitabnya Kitab Usuluddin ala Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi insya Allah ke depan saya akan membahas, menjawab pertanyaan setan itu dengan dalil nakli dan akli, dengan berbagai sumber, diantaranya kitab yang barusan saya sampaikan, Usuluddin milik Kiai Haji Imam Zarkashi, kemudian juga kitab-kitab akidah yang lain, Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Matan Kharidah, Ummul Barahin, dan lain-lain. Dan kalau kawan-kawan yang menonton mungkin ada pendapat saya yang berbeda dari kitab-kitab itu, ya bisa di komen, nanti kita diskusi ya. Jadi kalau ada setan yang bertanya, jawab yang benar, jangan ikut sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.